Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghadiri undangannya untuk beribadah di tempat ini. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari Bapak Ibu sekalian yang dalam seminggu ini merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sungguh Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Syukur padamu Yesus, ku sembah
yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Mari kita dengan segenap hati akan menaikkan satu pujian sebagaimana Ku ajar. Di saat ini kita ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan
untuk mengambil saat hening sejenak. Kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang selama ini sudah kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Jika hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada ini, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Namun seringkali Tuhan, kami gagal untuk mengasihi Engkau. Kami gagal untuk taat kepada Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami mohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Dan kami sangat bersyukur. Meskipun kami seringkali mendukakan hati Tuhan, seringkali kami tidak setia kepada Tuhan, Engkau tetap setia. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Bapa, ampunilah kami dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang semakin setia kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong dan mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak melenceng daripada jalan Tuhan, tetapi kami boleh terarah kepada jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, berserah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami tetap berdiri, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita bangga mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Atas segala pengorbanan
perkenan, mari kita memberikan salam kepada saudara-saudara kita. Kita katakan, aku bangga memiliki Yesus di dalam hatiku. Mari kita kasihakan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna dalam setiap rencana dan karyanya. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Nya memurnikan hati kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku. Murnikan kami dengan Roh Tuhan. Dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita segenap hati kita katakan, Tuhan yang Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, biarlah jadi tanda mukjizat sertai kita. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu bersama kami dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat mengalami banyak hal bersama dengan Engkau dalam kehidupan ini.
Terima kasih untuk pemeliharaanmu, pertolonganmu, berkatmu, kekuatan darimu, penghiburan darimu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami sampai kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Saat ini kami ingin bersama-sama membaca sebagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, mampukan kami merenungkannya sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami semakin hari semakin indah dan sesuai hati Tuhan. Kami menyerahkan hari ini khususnya untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan menyaksikan akan video yang akan diputarkan. Selamat pagi dok. Pagi. Nah, tetap untung di sini ada berita dok. Memang rumah sakit ini khusus untuk nasabah prioritas seperti Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Saya Bapak Yustian. Wah, Bapak Yustian. Oke Pak, Yustian ada gejala apa ini? Sakit apa? Saya itu sering sakit ini dok, di daerah hati saya ini dok. Jadi saya kalau ingat prestasi saya itu rasanya tuh kok biasa sekali. Terus teman saya berhasil buka usaha, rasanya itu nggak enak dok. Panas. Mau tak bingung apa kerjaan teman saya itu. Oke. Nggak nyaman dok. Kepala kenceng? Wah, pikiran nggak bisa tidur dok. Oke. Untuk sakit yang Pak Yustian alami berdasarkan tadi keluhan. Nah, Pak Yustian ini tadi saya sebutkan karena yang namanya congkakologi atau congkakfobia. Nah, congkakfobia ini adalah orang-orang yang dia bekerja keras, berusaha, tapi dengan maksud supaya dia dipuji, dia diakui. Nah, memang ada satu kata yang mirip-mirip dengan hal ini, yaitu kata excellent. Nah, tapi ada bedanya Pak Yus. Kalau excellent ini betul memang dia bekerja keras, tapi dia punya tujuan yang jelas, yaitu untuk Tuhan. Kalau congkakologi lagi atau congkakfobia itu untuk diri. Nah, excellent kita kerja keras, beri yang terbaik buat kemuliaan. Pak Yustian, ini saya berikan 4 obat ya. 4-4-nya ini harus dilakukan. Tidak boleh bolong. Setiap pagi bangun tidur, Pak Yustian harus berdiri di depan kaca, depan cermin. Nah, lemeskan pundaknya, lemeskan tangannya. Nah, lalu nanti Pak Yustian bilang begini, jangan sombong, gitu ya. Semua karena anugerah, jangan sombong. Nah, yang kedua, Pak Yustian ini harus sadar, menyadarkan diri semua ini kalau kita bisa itu karena Tuhan. Belajar bersyukur, bilang terima kasih. Nah, yang keempat, yang terakhir ini Pak Yustian harus belajar berbagi. Betul, sulit berbagi itu tidak mudah. Tapi ini obat supaya tidak kena congkakfobia. Semoga dengan obat ini Pak Yustian bisa sembuh ya. Siap dok, berarti saya akan mencoba di rumah dengan resep yang sudah diberikan. Saya sekarang tidak akan mencari validasi, tidak akan pamer lagi, tidak akan sombong. Semua adalah kemuliaan Tuhan. Mantap. Saya siap pulang untuk menjadi pribadi yang baik. Mantap. Terima kasih dok ya. Mantap. Sampai bertemu. Halo, sopir, siapkan helikopter saya. Excellent. Gereja mendorong jemaat untuk berkomitmen memberi dan melakukan yang terbaik dari semua yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Diri kita dan segala yang kita punya adalah milik Tuhan, sehingga kita perlu mempersembahkan semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat diharapkan dapat mengerjakan segala hal
yang Tuhan percayakan dengan segenap hati dan berusaha memberi yang terbaik sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik di dalam menolong orang lain sesuai kondisi dan situasi yang ada. Berilah yang terbaik untuk Tuhan di sepanjang waktu. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang di dalam hidup kita senantiasa mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mewujudkannya di dalam realita hidup kita. Haleluya. Haleluya. Hari ini dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-84 tahun, gereja mengadakan kebaktian Thanksgiving, yaitu kebaktian pengucapan syukur kepada Allah. Nah, saat kita mau bersyukur kepada Allah, tentu kita terlebih dahulu patut menyadari apa yang sudah diperbuat Allah sebagai karyanya di kehidupan kita. Nah, kalau kita mau merenungkan apa karya Allah di hidup kita termasuk di gereja stadion ini, maka jujur kita akan mengamini bahwa Dia sudah berkarya begitu luar biasa di gereja stadion. Sehingga gereja stadion ada dengan seluruh ladang pelayanannya, ya, yaitu dari sekolah minggu anak-anak yang kecil sampai dengan komisi usia lanjut, yaitu para usia indah, para orang tua, ya, dan adanya semua bidang-bidang pelayanan di gereja stadion, baik yang mengurus ibadah, mengurus diakonia, mengurus persekutuan, mengurus ibadah duka cita dan sebagainya, termasuk juga adanya sekolah Kristen Tritunggal, adanya pos PI Lamongan, ya, sebagaimana adanya sampai hari ini, semua semata-mata hanya karena anugerah Allah, hanya karena karyanya, pimpinannya, penyertaannya yang sudah diberikan bagi gereja stadion. Demikian juga sebagai pengikutnya, kita ada sebagaimana kita ada hari ini pun oleh karena adanya anugerah Tuhan, penyertaannya, pemeliharaannya di hidup kita. Ya, Allah bukan saja sudah memberikan jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita, Dia pun sampai hari ini masih memberi nafas kehidupan bagi kita, sehingga kita pun masih bisa hidup sampai hari ini dan memiliki kesempatan untuk bagaimana berakar terus, bertumbuh terus, dan berbuah dalam iman percaya kepada Tuhan. Serta kita pun masih bisa terus-menerus berkarya di dunia ini, melakukan banyak hal di dunia ini. Dan Allah juga telah menyediakan, memberikan orang-orang untuk ada di sekitar kita, untuk bisa bersama kita, mendampingi kita, sehingga hidup kita bisa bersosialisasi, ya, dengan mereka di dunia ini. Mereka adalah siapa? Bisa jadi mereka adalah anggota keluarga kita yang telah Tuhan berikan bagi kita.
baik suami, istri, anak, atau cucu-cucu, maupun teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, atau orang-orang yang khusus yang disediakannya bagi kita. Sehingga selalu ada orang yang mendampingi kita, bersama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, demikian juga Allah juga selalu mencukupkan semua kebutuhan kita sampai hari ini, sehingga terbukti kita pun masih bisa bertahan hidup dan selalu sampai hari ini terpelihara dengan baik. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semuanya karena adanya apa? Campur tangan Allah di hidup kita. Semua karena adanya anugerahnya, pemeliharaannya, penyertaannya, dan ini selayaknya menjadikan kita memiliki kerinduan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara, salah satu bentuk syukur yang bisa kita berikan kepada Allah adalah dengan kita memberikan persembahan kepada Dia untuk mendukung pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Nah, saudara-saudara, saat kita membicarakan tentang masalah persembahan kepada Allah, bisa terjadi atau ada kemungkinan umat Tuhan dalam hati berkata demikian. Dengan situasi ekonomi sekarang yang sudah tidak mudah, bahkan cenderung berat ini, karena saat ini bisnis, pekerjaan sulit bisa berjalan lancar, sulit berjalan dengan baik, dan mungkin saja ada jemaat pun yang sudah atau sedang bergumul dengan ekonominya, dan bahkan merasa ada dalam kemiskinan. Apakah gereja masih pantas membicarakan tentang persembahan mendukung pekerjaan Allah? Saudara-saudara, saat saya menggumuli khotbah di hari Thanksgiving ini, yang arahnya juga tidak lepas dari membahas tentang persembahan kepada Allah ini, saya teringat dengan persembahan yang dilakukan seorang janda miskin yang ada di Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 yang sudah kita baca tadi. Nah, kalau kita memperhatikan Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, nampak pada saat itu Tuhan Yesus memakai kesempatan yang dimilikinya saat itu untuk memperhatikan, untuk mengamati persembahan dari umatnya. Berarti memang ada perhatian khusus yang dari Tuhan Yesus mengenai masalah persembahan dari umatnya. Karena baginya hal persembahan mendukung pekerjaannya, mendukung yang namanya pekerjaan yang berhubungan dengan kekekalan manusia, tidak boleh berhenti. Pekerjaannya itu sangat-sangat penting bagi manusia di dunia ini. Maka perlu terus untuk bisa didukung, untuk dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Nah, saudara-saudara, saat itu di bait Allah disediakan peti persembahan untuk mendukung pekerjaan Allah. Dan persembahan ini diwujudkan pemberinya bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan dan kesadaran untuk mau terlibat mendukung pekerjaan Allah. Siapapun umat Allah diizinkan Allah bisa terlibat di dalamnya, yang kaya atau yang miskin dalam materi, tanpa membeda-bedakan mereka. Karena Allah adil dan Dia baik pada semua umatnya, sehingga Dia pun memberi kesempatan yang sama pada siapapun untuk bisa terlibat dalam pekerjaannya, atau untuk bagaimana bisa berkarya bagi Dia di dunia ini. Saudara-saudara, saat saya masih muda, saya pernah ditanya seorang anak Tuhan yang ekonominya sederhana. Kenapa? Dia mengatakan, bertanya, kenapa persembahan gereja Tuhan tidak diminta dari orang-orang kaya saja?
Bukankah ekonomi mereka sudah mapan, bahkan berlebihan? Sedangkan kami ekonominya pas-pasan. Bahkan masih banyak kebutuhan kami di hidup ini. Saudara-saudara, saat itu saya cuma menjawab, kalau sekiranya saya mengatakan hanya orang-orang kaya yang diberi kesempatan memberi persembahan mendukung akan pekerjaan Allah, maka bukankah Allah pilih kasih? Bukankah Allah tidak adil? Bukankah itu berarti Allah hanya memperhatikan, hanya mengasihi orang-orang kaya di dunia ini, sehingga hanya mereka yang diberi kesempatan untuk berkarya di dunia ini, dan hanya mereka yang akan memiliki yang namanya upah besar di surga, sedangkan orang-orang sederhana atau orang-orang yang miskin di dunia ini otomatis juga akan miskin di surga. Dukungan ayat yang saya pakai pada saat itu adalah 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 yang mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian juga di Galatia pasal 6 ayat 8 berkata, sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudara-saudara, adapun ayat ini bisa ditafsirkan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita persembahkan kepada Allah di dunia ini bisa juga mendatangkan atau berefek bagi masa depan kekekalan kita. Bisa sebagai kesempatan dari Allah bagi umatnya untuk berkarya, untuk menabung bagi masa depan kekekalannya. Saudara-saudara, puji Tuhan, Allah adil dan baik pada semua umatnya, yang membuka kesempatan kepada umatnya siapapun mereka untuk bisa berkarya, mendukung pekerjaannya, untuk berkarya baginya melalui persembahan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Maka nggak heran saudara, di bait Allah pada saat itu termasuk di rumah Tuhan di zaman sekarang tersedia peti persembahan. Tersedia peti persembahan untuk mendukung pekerjaan Allah yang disediakan bagi umat Allah siapapun. Tidak peduli yang bersangkutan kaya ataupun miskin secara materi. Nah saudara, kalau kita perhatikan Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 terlihat saat Tuhan Yesus mengamati persembahan yang dimasukkan ke peti persembahan di bait Allah tersebut, dia kemudian berkata kepada murid-muridnya, pasti ini dalam rangka dia mau memberi pengajaran tentang persembahan kepada murid-muridnya, kepada mereka. Saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin yang memasukkan uang 2 peser ke peti persembahan itu, nah uang 2 peser itu artinya 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil pada saat itu. Adalah orang yang dikatakan orang itu adalah orang yang telah memberikan persembahan lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti persembahan tersebut. Padahal pada saat itu secara manusiawi, dengan kasat mata manusia, banyak orang kaya yang telah memberikan uang dalam jumlah yang besar. Tetapi di sini kenapa Tuhan Yesus berkata seperti demikian? Rupanya saudara, Tuhan Yesus mau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya bahwa persembahan yang dinilai manusia besar tidak otomatis nilainya besar di hadapan Allah. Dan persembahan yang nilainya kecil oleh manusia tidak otomatis nilainya kecil di hadapan Allah. Artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa Allah tidak otomatis, Allah tidak melulu menilai besar atau kecilnya persembahan seseorang dari jumlah persembahan
hanya yang dapat dilihat dari kasat mata manusia. Tetapi banyak faktor yang bisa dinilai Allah dari pemberinya, yang akhirnya bisa saja membuat pemberinya dikatakan memberikan persembahan bernilai luar biasa di hadapan Allah. Dan penilaian dari Allah ini kadang tidak terlihat dari kasat mata manusia, tetapi hanya diketahui oleh Allah yang Maha Tahu. Saudara-saudara, sebenarnya apalagi yang sudah dipersembahkan janda miskin ini, sehingga persembahannya secara manusia nilainya yang terkecil, tetapi saat itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia telah memberikan persembahan nilainya terbesar. Nah, saudara, kalau kita melihat dari Markus 12 ayat 44, kita menemukan jawabannya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua, artinya orang-orang yang telah memberikan persembahan, termasuk para orang kaya saat itu, dikatakan telah memberikan persembahan dari kelimpahannya. Ini menunjukkan persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya tersebut tidak sampai mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan pemberinya. Pemberinya masih di posisi aman-aman saja ekonominya. Tetapi janda miskin ini telah memberi persembahan dari kekurangannya, dalam kemiskinannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya janda miskin ini telah mewujudkan satu persembahan yang berupa apa? Ku berikan seluruhnya. Persembahan seperti demikian adalah persembahan yang tidak aman bagi hidup si pemberinya. Bisa saja berdasarkan hal yang tidak baik di kehidupan pemberinya. Dan persembahan demikian hanya dapat dilihat, dinilai dari kacamata Allah dari Tuhan Yesus, namun tidak dapat dilihat, tidak dapat dinilai dari kasat mata manusia biasa. Nah, saudara-saudara, saat itu kedudukan kaum wanita dalam masyarakat kurang begitu dihargai daripada kaum pria. Dan kaum wanita tidak bisa leluasa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri seperti zaman sekarang. Maka pada saat itu kaum wanita sulit mandiri secara ekonomi untuk menghidupi kebutuhan atas hidupnya, apalagi kalau dia seorang janda. Dan apalagi jika dia seorang janda yang tidak punya anak laki-laki, maka tidak ada lagi yang namanya pelindung dan sumber penghidupan baginya. Maka gak heran saudara, para janda di zaman itu bisa kesulitan menghidupi dirinya. Mereka bisa mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi. Dan dalam sistem sosial masyarakat pada saat itu, para janda itu dipandang sebagai golongan anak yatim, sebagai golongan orang miskin, sebagai golongan kaum rentan. Maka nggak heran janda yang diceritakan di Markus pasal 12 ayat 41-44 hidup dalam kemiskinan. Dan walaupun ia ada dalam kemiskinan, tetapi saat ia ke bait Allah, ternyata dia masih mau, dia masih bisa mempersembahkan uang yang tinggal 2 peser tersebut kepada Allah. Dan kemudian dimasukkannya lah ke peti persembahan itu. Saudara-saudara, uang 2 peser artinya dua uang tembaga, yaitu uang receh yang terkecil, yang nilai totalnya dikatakan 1 duit, adalah uang yang masih ada pada dia saat itu. Dan uang ini merupakan seluruh miliknya dan uang dari seluruh nafkahnya pada saat itu. Artinya, kalau ia mempersembahkan uang tersebut kepada Allah, maka ada
ia harus berkorban, ia harus berpuasa, ia harus menahan lapar untuk tidak makan lagi. Karena dia tidak memiliki uang lagi untuk membeli makanan. Seluruh uang untuk nafkahnya sudah dimasukkannya ke peti persembahan itu. Saudara-saudara, persembahan yang diwujudkan janda miskin ini sebenarnya tidak mudah diwujudkan umat Allah pada umumnya. Pada umumnya umat Allah hanya mau dan hanya bisa memberi persembahan saat persembahan itu tidak mengganggu kondisi dirinya, tidak mengganggu kondisi ekonominya. Tetapi kali ini persembahan janda ini berbeda dari persembahan umat Allah pada umumnya. Dan saat itu persembahan demikian cuma mampu dilakukan janda miskin ini. Dan tentu sudah digumulkannya baik-baik bersama dengan Allah. Sudah merupakan satu pergumulannya tersendiri bersama dengan Allah. Saudara-saudara, harus diakui tindakan persembahan dari janda miskin ini sulit, tidak mudah dan langka, tetapi mampu dilakukannya pada saat itu. Dan langsung perbuatan ini dipakai Tuhan Yesus pada saat itu untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, dan tentu juga untuk kita umatnya di zaman ini. Saudara-saudara, apa inti yang Tuhan ingin kita belajar melalui peristiwa persembahan dari janda miskin ini? Tidak lain, saudara, orang dalam kondisi miskin rupanya bisa juga memberikan persembahan kepada Allah, dan bahkan persembahannya bisa saja dinilai Allah lebih besar, dinilai Allah lebih banyak dari orang lain yang kondisi ekonominya lebih baik. Dan ini sudah dibuktikan oleh janda miskin di Markus pasal 12. Sehingga di ayat 43 Tuhan Yesus berkata bahwa persembahan yang diberikan janda miskin itu lebih banyak, lebih besar dari persembahan yang diberikan semua orang, atau dari orang-orang yang lebih kaya atau yang memberi lebih besar jumlahnya secara kasat mata manusia. Jadi siapapun kita, tidak peduli, kita tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu minder, kita tidak perlu enggan saat kita hanya bisa memberi dengan nilai yang mungkin sangat kecil secara ekonomi, secara kasat mata manusia. Karena di hadapan Allah, persembahan kita belum tentu bernilai kecil. Malahan bisa saja bernilai sangat besar. Ya, penilaian Allah dalam persembahan bukan semata-mata berdasarkan jumlah yang bisa dihitung dengan kasat mata manusia saja. Saudara-saudara, saat itu sungguh-sungguh terbukti, walaupun janda miskin ini hanya memberikan uang receh yang terkecil, jauh berbeda dari orang-orang kaya yang mampu memberi jumlah yang besar secara kasat mata, tetapi persembahan janda miskin ini dinilai Allah, dinilai Tuhan Yesus jumlahnya lebih besar. Ya, Allah atau Tuhan Yesus benar-benar mampu melihat, mampu menilai persembahannya yang lain, yaitu terlihat dia mampu memberi persembahannya, ya, yang disertai adanya kasih kepada Allah secara luar biasa. Sampai dia rela berkorban untuk tidak makan, agar seluruh uang yang dimilikinya, uang dari seluruh nafkahnya, diberikannya untuk mendukung pekerjaan Allah. Ya, Allah dalam Yesus Kristus mampu melihat hati janda miskin itu, yaitu bagi janda miskin ini, ku berikan segalanya bagi Allah. Artinya, atau ia mau menyerahkan hidupnya, dia mau menyerahkan miliknya 100% bagi Allah. Persembahan demikian jelas bukan sekedar ia mampu mempersembahkan hartanya saja,
tetapi juga sudah mencakup. Dia sudah mampu memberikan persembahan yang berupa hidupnya sendiri. Dia siap 100% dipakai bagi pekerjaan Allah. Maka tidak heran saudara, saat itu dia siap menyerahkan seluruh hidupnya secara total kepada Allah. Sehingga bagi dia, kalau ia harus kelaparan, bahkan kalau ia harus mati, dia sudah mampu menyerahkannya. Ia pasrah total 100% kepada Allah. Ini luar biasa. Baginya Allah berhak atas hidupnya, berhak memimpin hidupnya, berhak menentukan masa depannya seperti apapun, dan hanya Allah yang berhak memakainya sebagaimana maunya Allah atas hidupnya. Saudara-saudara, persembahan janda miskin ini sulit dimengerti dari kasat mata manusia, tetapi sekali lagi sangat dipahami Allah dan Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara-saudara, manusia biasanya hanya menilai persembahan seseorang dari jumlah nilainya yang bisa diukur dengan kasat matanya saja. Tetapi beda sekali dengan Allah, dengan Tuhan Yesus pada saat itu, yang mampu melihat lebih jauh dari yang terlihat dari kasat mata manusia, bahkan sampai ke lubuk hati seseorang, sehingga bisa tembus ke dalam hatinya, ke motivasinya, ke ketulusannya, ke pengorbanannya, ke tujuan yang diinginkannya, ke kondisi yang sesungguhnya, dan sebagainya. Saudara-saudara, hari ini di acara Thanksgiving ini kita diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah, dan juga diberi kesempatan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah, kesempatan memberi kepada Allah ini adalah suatu anugerah dari Allah bagi kita. Satu kesempatan istimewa bagi kita, karena kita diberi kesempatan bisa terlibat dalam mendukung pekerjaan Allah, terlibat dalam karyanya. Ini satu penghormatan khusus dan cinta Allah kepada kita, dan kiranya tidak kita sia-siakan juga. Dan kiranya kita pun akan memakai momen ini dengan baik. Dan ingatlah bahwa Allah tidak melulu menilai persembahan kita hanya berdasarkan jumlah atau besarnya uang atau materi yang kita berikan, tapi ada faktor lain juga yang akan dinilainya dan yang mampu dinilainya. Antara lain bagaimana dengan hati kita yang mempersembahkan, ketulusan kita waktu kita memberikan, motivasi kita dalam kita memberikan, wujud hidup kita yang mampu kita berikan, yang mampu kita berikan, persembahan kita yang kita serahkan kepada Dia. Nah, apakah kita mampu berkata kepada Allah, "Ku berikan segalanya bagi Engkau Allahku," yaitu segala kehidupan kita dan segala yang kita miliki. Karena bukankah Dia memang yang berhak atas semuanya, atas semua milik kita, karena kita hanya sebagai pengolah atas semua yang dipercayakan Dia kepada kita saja. Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bukankah jelas Dia sudah membayar kita dengan darahnya secara lunas? Kita yang sudah dibayarnya, maka kita ini adalah miliknya. Sehingga bukankah kita pun berhak dipakainya bagi kemuliaannya, sebagaimana diungkapkan di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, di mana kita diingatkan kita telah lunas dibayar dengan darah Kristus, maka muliakanlah tubuhmu, ya, nah bagi Allah. Maka pakailah momen Thanksgiving ini dengan baik, dan kiranya kita bisa memakai keberadaan kita, hidup kita, harta kita, milik kita bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, sampai detik ini bisa saja terjadi Allah memang sudah mempercayakan banyak hal kepada kita. Mungkin sudah mempercayakan pelayanannya kepada kita, mempercayakan pekerjaan atau bisnis kepada kita, mempercayakan keluarga kepada kita, mempercayakan harta,
mempercayakan uang kepada kita, maukah kita sebagai pengelola yang baik atas semuanya ini, dan sebagai pengelola yang berfokus mewujudkan semua yang dipercayakan kepada kita dengan segenap hati dan kekuatan, dengan berusaha memberikan yang terbaik, termaksimal, dan hanya bagi kemuliaan Allah saja. Dan semuanya ini akan kita lakukan, kita akan wujudkan sebagai ucapan, ungkapan syukur kita dan kasih kita kepadanya, karena sejatinya Dialah yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberikan segalanya pada kita. Akhir kata, saya ingin kita bersama-sama membaca dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Ya, Roma pasal 11 ayat 36, mari kita membaca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Apa yang ada pada diri kami yang menjadi milik kami ini sebenarnya bukanlah milik kami, tapi milik-Mu yang Kau percayakan bagi kami untuk mengolahnya. Mampukan kami mengolah segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami, Kau percayakan bagi kami, dan kami pun bisa menyerahkan seluruhnya kembali kepada Tuhan dengan baik, dan juga kami mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apapun yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan maksimal, dengan tetap bisa memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk acara Thanksgiving hari ini. Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami terlibat di dalam karya-Mu. Mampukan kami mengelola apa yang telah Tuhan titipkan dalam hidup kami dengan sangat baik, dan siap dipakai untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan yang berhubungan dengan kekekalan yang sangat penting bagi manusia yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, kami tahu pekerjaan-Mu tidak boleh berhenti. Pekerjaan-Mu dan kondisi apapun tetap harus berjalan. Mampukan kami sebagai pengikut-Mu mengerti isi hati-Mu, memakai keberadaan yang telah Kau berikan dalam hidup kami, yang Kau titipkan kepada kami, untuk kami pun menyerahkan untuk kembali ke dalam pekerjaan Tuhan, untuk mendukung karya-Mu, mendukung pekerjaan-Mu dengan baik. Tuhan, inilah diri kami dengan keberadaan kami masing-masing. Kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi seluruh anak-anak-Mu yang mungkin sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sakit penyakit. Kiranya Kau tetap juga hadir dalam hidup mereka, menolong mereka bagaimana mengatasinya dan memiliki jalan keluar yang baik. Dan kami sangat percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau selalu akan bersama kami, menopang hidup kami, memimpin kami, menyertai kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami tahu bersama Engkau ada kekuatan, bersama Engkau kami menikmati pertolongan-Mu, bersama Engkau kami memiliki jalan keluar yang terbaik. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi sinar-Mu, terang-Mu yang baik di dalam mendukung juga seluruh apa yang Kau ingin kami dukung pekerjaan-Mu dengan baik. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia dengan semua pergumulan yang ada. Kadang-kadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, selain kami hanya bisa berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong kondisi negara kami ini, baik dari kondisi rakyat, kondisi para pejabat. Engkau tangani segala sesuatu supaya ada perubahan yang semakin hari semakin lebih baik lagi. Bapa, kami serahkan semuanya ini, dan kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan, dan pada hari ini dengan jemaat di segala tempat dan abad, kita akan bersama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, baik dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, kita bersyukur pada hari ini kita memperingati Thanksgiving, di mana pada hari ini di dalam ibadah khusus Thanksgiving ini kita akan memberikan persembahan secara khusus di depan mimbar ini. Dan sebelumnya akan saya bacakan sebuah ayat yang diambil dari Kitab Maleakhi 3 ayat 10. Kitab Maleakhi 3 ayat 10 berbunyi demikian: bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudari, kita akan sekali lagi menyerahkan persembahan kita. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkannya dengan amplop putih ataupun amplop yang sudah tersedia, Bapak Ibu boleh maju ke depan dan sambil kita memujikan pujian bagi Tuhan, mungkin kita akan memulainya dengan dari baris depan. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh
Bapa yang di surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah menciptakan kami, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau adalah Allah yang menebus kami, sehingga kami boleh hidup di dalam keselamatan yang telah memberikan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada saat ulang tahun Gereja Stadion ke-84, kami boleh sekali lagi mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang telah dengan setia memelihara kami hingga pada hari ini, Engkau akan terus memberkati kami Tuhan. Jikalau pada hari ini kami memberikan persembahan kami Tuhan, sekali lagi ini mungkin tiada artinya bagi-Mu Tuhan, tapi kami percaya biarlah kami boleh belajar hari demi hari untuk mempersembahkan terbaik di dalam setiap kesempatan yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh menyerahkan segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau akan berkati Tuhan Gereja Stadion maupun juga pengurus POSPI yang ada di Pelabuhan Indah ini, supaya dengan hikmat-Mu Tuhan, segala dana yang boleh dikumpulkan ini semuanya hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tolong berikan hikmat, dan Engkau juga akan menyertai dalam setiap apa yang dikerjakan, supaya sungguh hanya nama-Mu yang dibesarkan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi persembahan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tidak ada masalah di dalam kehidupan setiap manusia yang masih ada. Namun masalah yang ada, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Untuk itu jangan khawatir, memang tidak mudah di saat kita menghadapi masalah, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Tetap bersyukur dan menghitung berkat-berkat-Nya. Kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan. Bila tombak berat melanda hidupmu, hitunglah berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tepuk tangan bersama-sama, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bila tombak berat melanda hidupmu, bila putus asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kami sayang aku boleh kasihkan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan aku boleh kasihkan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kami sayang aku boleh kasihkan. Ada bukan membuat kau pernah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah
Tuhan, ini terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pagi hari ini ada perjamuan kasih, silakan kita nikmati kebersamaan kita di pagi hari ini. Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak.
Sakit? Hah? Kok agak kurus? Enggak. Yang mau sebelum dibongkar buah-buahnya. Makan dulu. Iya. 1, 2. Yuk, 1, 2. 1, 2.